mencari anggota untuk masuk Yahudi, memang mana pernah ada di sini saya di Komal ini berkeliaran untuk bilang ke orang masuk Yahudi, dan tidak pernah ada orang dari TikTok itu masuk Yahudi. Tapi kalau dari TikTok masuk Islam ada banyak itu, ya, atau dari TikTok masuk Kristen ada kayak gitu. Tapi belum ada ya dari TikTok masuk Yahudi, nggak ada gitu, karena susah banget, Betul, betul. benar, Susah banget bang. Iya. susah Iya, banget. kemarin aja Bang Billy bilangnya aja 2 tahun itu ya Bang ya. Jadi Iya, sekolah dulu baru masuk kalau nggak baru salah. masuk gitu, baru masuk. Jadi kalau Susah. Bang Billy ini, maaf bang saya potong. Kalau Bang Billy ini udah moreh atau udah belajar kerabi atau gimana bang? Rabi saya Rabi Sofia Singer, waktu dia di Indonesia dia selama 5 tahun saya belajar langsung sama dia segala macam apa. Dia kan memang ahlinya di bidang anti misioneri ya, dia anti di Berarti bidang misioneri, artinya ya dia menangkal para misioneri itu. Sebelumnya belum pernah ada orang Yahudi yang meluruskan klaim-klaim Kristen terhadap kitab tanah, nggak ada. Nah, tapi ketika Rabi waktu umur 18 tahun dia membaca perjanjian baru, dia kaget, kok ini pelajarannya begini gitu. Jadi dia berinisiatif untuk meluruskan apa yang salah dipahami oleh saudara-saudara Kristen gitu. Bang Itu Billy, oke aja. bang. Berarti eh, oh ya sorry. Ya silakan. mau tanya, ini kan cuma buat pengetahuan saya aja ya. Apakah Rabi Yahudi itu pasti pakai ini yang kain putih penutup itu kayak kerudung yang samain pakai kemarin waktu ibadah itu? Talit, Oh, talit. sip. Iya. Terus yang biasa itu cuma pakai apa? Topi hitam bulat itu untuk pembeda dengan rabinya. Oh, sebenarnya pakai apa juga, pakai masker juga taruh sini nggak apa-apa. Pokoknya palanya harus bertutup. Hmm. Kalau kita sembahyang itu palanya harus bertutup, harus ada tutupannya. Pakai topi belangkon boleh, pakai helm aja boleh. Pokoknya helm gerah gitu. Gitu. Pakai yang simple aja ya. Iya. Ya, monggo, Kadang-kadang Bang Gem. juga, kadang-kadang kayak kemarin tuh di musola waktu saya lagi tefilah minta, saya pinjem peci sama temen gitu. Saya untuk sembahyang di musola. Iya, ya. Hmm. Oh iya, bang. Sebenarnya ini kalau saya lihat dari Yahudi sama Islam ini kan pemahamannya kan hampir sama ya. Cuma Iya. penyebutan nama Tuhannya aja yang beda. Jadi kalau kita pun berdiri dengan jelas, sebenarnya enak kita diskusi kayak gini. Yang nggak enak itu yang abu-abu masuk itu kita sebut oten itu pasti rusuh nanti. Ketika Kalau boleh, pemahamannya itu disanggah dan dia nggak terima gitu loh maksudnya. boleh saya Sebenarnya potong dulu sebentar. monggo. Saya gimana ya bilangnya ya? Kalau dibilang sama, sebenarnya tidak sama karena saya dapat pemahaman dari Rabi Yakov Baruch. Dia bilang kalau Islam sama Kristen nggak bakal bisa ketemu. Penengahnya itu Yahudi. Kenapa? Karena dari sisi Kristennya mereka punya Talmud, mereka punya Taurat yang tertulis, sementara dari Islamnya sendiri mereka punya Talmud gitu loh. Jadi ada yang Kristen tidak tahu, ada yang Islam tidak tahu gitu maksudnya. Tetap itu Islam nggak punya penengahnya Talmud, Yahudi itu Pak. sendiri. Kenapa Bang? Islam nggak punya Talmud. Mungkin yang dimaksud dia, orang Islam itu punya midras atau kisah Israeliat yang mereka sebut kisah Iya, Israeliat. kira-kira seperti itulah. Kalau saya juga nggak terlalu yakin kalau Islam punya Talmud, saya nggak yakin banget. Nggak mungkin lah Islam punya Talmud. Cuman kan dia menjelaskannya seperti itu biar yang awam mengerti gitu loh maksudnya. Jadi orang-orang Muslim itu melestarikan yang namanya midras. Mereka juga ada midras yang disebut kisah Israeliat. Dan kisah-kisahnya itu sama ya, banyak sama. Kayak tentang ketika Putri Zulaiha dan teman-temannya Putri Zulaiha diundang untuk datang melihat kegantengan daripada Yusuf. Bukannya mereka memotong daripada buah yang diberikan oleh Putri Zulaiha, tapi mereka mengiris tangan mereka sendiri oleh karena charming kegantengan dari Yusuf. Juga ada cerita tentang
Abraham dibakar di api oleh Raja Nimrod, ada di situ. Banyak lah kisah tentang patok yang harus dicabut ya, oleh Ismail, yang artinya dia harus mengganti istrinya karena istri itu tidak baik, juga ada. Banyak sekali di dalam kisah Israeliat itu ada di dalam Midrash Yahudi. Iya, iya betul Bang. Ini saya baca itu dari Dengkenge Pusat itu, saya rasa kalau dibilang Paulus pembuat agama, buatan agama, maksudnya Kristen itu adalah agama buatan Paulus, saya rasa tidak, bukan Paulus kayaknya. Kalau dari sejarah, kalau saya bisa cari dari sejarah, itu rata-rata yang membuat agama Kristen ini sendiri itu biasanya setahu saya dari Roma, dari Yunani ya. Apakah itu betul atau tidak, Bang? Eh, terminologi Kristen itu baru muncul di Antioquia, artinya di zaman Paulus. Antioquia kan itu daerah-daerah yang disambangi oleh Paulus. Disitulah pertama kali orang-orang yang yakin kepada iman yang baru ini disebut Kristen gitu. Sebelumnya tidak ada, bahkan Yesus pun tidak beragama Kristen. Yesus itu agamanya malah Yahudi. Gitu. Betul, betul Bang, betul. Ini saya dapat dari ini Rabi saya lupa namanya. Ada Bernstein-nya sama Rabi Yitzhak Safira. Beliau mengatakan kalau dulunya itu sebenarnya tidak, itu bukan di Antioquia, itu bukan Kristen namanya, tapi tidak pernah ada kata Kristen di situ, adanya Mesikim itu sendiri. Ada. Coba dibuka di dalam Alkitab, itu ada. Disinilah orang pertama di Antioquia pertama kali mereka disebut Kristen. Kalau berdasarkan Alkitab terjemahan LAI, udah pasti ada Bang, kita nggak bisa bantah itu karena kita ada di Indonesia. Maksudnya kalau kita cari lagi di yang Yunani-nya sendiri atau sebelum Yunani itu sendiri gitu loh, kan mereka punya sejarahnya kenapa bisa jadi Yunani gitu loh. Itu nggak ada Kristen di situ, adanya Mesikim katanya itu. Saya kurang paham. Gitu gimana menurut Abang? Oh nggak, kalau Mesikim bukan bahasa Yunani, itu bahasa Ibrani. Di dalam teks tertua Septuaginta versi Kristen untuk perjanjian baru, yaitu abad keempat dan abad kelima, Alexandrius, Sinaiticus, dan ada tiga itu yang paling tertua, itu sudah mengatakan itu tentang Kristen, Kristianos. Putus-putus Om. Wait, putus-putus. Putus-putus. Nadia, jangan lupa ya cover lagu When you tell me that you love me. Bang Bil, ada yang nanya tuh, Bang Billy keturunan Nabi Isa ya berarti? Ya. Berarti di Yahudi itu yang boleh masuk itu cuma yang ini ya, keturunannya gitu Bang ya? Jangan lupa pakai gaun, Nat. Lu pakai gaun warna ungu, Nat. Lu pakai gaun warna ungu, Nat. Ya, ayo, siapa yang tadi bisa dari pihak Kristen ini udah ada nih dari siapa itu Raja Damai dalam Yesaya 9. Nah, oke, ada David Ben Israel, ayo naik kalau mau diskusi ya soal siapakah yang disebut Raja Damai di dalam Yesaya 9. Ya, salam Bang David Ben Israel. Salam. Tutup kameranya nih biar enggak.
Lagi di mana Bang David? Biasa lagi gawe. Oh ya 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 ya. Saya baru gawe ntar jam 2 lagi nganter anak dulu. Jadi tadi Bang di Gili, Bang David. itu saya nanya ini, beda yang duluan Targum itu apa Masoret ya? Aku mau Mas Suret. Jadi gini, Dia yang duluan eh apa tuh? tekstual dari teks yang paling tua itu kan diterjemahkan bertulis kembali ya. Makanya ada yang paling tertua dari sumber Judaism adalah tahun 500 sebelum Masehi, yaitu teks Samaritan teks. Baru kedua ada apa namanya Septuaginta 300-400 sebelum Masehi. Baru yang pertama adalah yang ketiga adalah Masoret teks gitu, abad 9-10. Ya. Tapi kemunculan Kalau Targum targum-targum. itu Targum Nah, Targum targum-targum itu dari abad pertama dan abad kedua sudah ada. Ya, cikal bakal dari Masoret teks itu adalah cikal bakal dari Hebrew Bible, Hebrew Rabbinic Bible di abad kedua. Nanti kalau sampai di rumah saya akan kasih tunjuk ini sumber sejarahnya, saya akan fotoin di kamera jadi kita bisa compare. Sementara Septuaginta itu baru kelar itu abad keempat, abad keempat. Septuaginta yang tapi abad kalau saya baca yang itu kan kitab Injil itu kan biasanya kalau Yesus mengutip dia hanya mengutip Torah dan kitab para nabi. ya betul. Belum ada Ketubim belum ada kan. Paling dia ada tambahan Mazmur kalau itu. Jadi sebenarnya yang kalau kita membaca sejarah itu Ketuvim, Mazmur Ketuvim. ya, Jadi tapi cuma baru Mazmur. zaman Yesus itu udah ada Torah, Nehim, Ketuvim. Bukannya Ketubimnya belum selesai itu baru sampai tahun 95 gitu. Oh, kalau Baru belum full ya? selesai ya belum dikanonisasi, belum dibukukan, kanonisasikan ya. Tapi kalau udah ada ya udah ada kitab itu apa Tehillim itu. Jadi Yesus itu kan menurut sejarah ya, tergantung kita bicara dengan siapa. Ketika kita bicara dengan Kristen Ortodoksnya Aderion, ya Yesus membacakan kitab Septuaginta bahasa Yunani. Gitu. Tapi ketika kita bicara dengan Kristen yang kayak Sam Aldo itu, Yesus itu berbahasa Aramaik gitu. Membaca kitab Nabi dalam bahasa Aramaik. Kalau saya kan baca tentang sejarah Nazaret kan, kota Nazaret itu. Kota Nazaret itu kan dia dekat dengan mau ke arah Syria itu. Jadi mereka lebih terbuka terhadap perubahan dibandingkan dengan yang selatan. Selatan itu kan Yerusalem, itu kan masih menjaga itu kan, menjaga kesucian itu kan. Nah, kalau Nazaret kan dia lebih terbuka sehingga dari sejarah yang saya baca tentang kota Nazaret itu mereka bisa berbicara dalam bahasa Latin, bahasa Yunani dan juga bahasa Aramaik. Karena pengaruh dekat kota, saya lupa nama kotanya itu, yang kira-kira cuma 6 kilo dari Nazaret itu. Nah, kota itu kan kota Romawi, di mana mereka berbahasa Latin dan juga pengaruh Yunani. Jadi kemungkinan orang-orang Galilea itu bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Latin juga. Iya, selain Aramaik. Bisa. Jadi tadi kayak waktu Yesus membacakan kitab Yesaya di sinagog di rumah ibadah orang Yahudi. Tergantung kita ngobrolnya sama Kristen Ortodok mana nih, kayak Ortodok SMA tuh dia Yesus berbahasa Aramaik, bacanya pakai bahasa Aramaik bukan Yunani. Tapi kalau ngomongnya sama Kristen Ortodoknya Aderion ya bahasa Yunani.
Wih, ada Rocky Gerung. Ini Tapi Rocky kalau Gerung, kalau Rocky Gerung kalau KW Sam apa Aldo asli? itu kan Kenapa? Sam Aldo? kalau Sam Aldo kan dia lebih ke Aramaik Timur kan. Ya, Tepesita itu kan Aramaik Timur, sedangkan iya kan betul. ada Aramaik Barat yang dia punya punya apa? Punya tulisan Hebrew, mirip bahasa Hebrew. Sedangkan Hmm. Aramaik Timur kan lebih ke kayak bahasa Arab kan. Nah, makanya kalau kita baca yang apa di Sefaria itu kan, kalau baca yang bahasa Aramaiknya itu kan selalu pakai pakai yang tulisan Ibrani, bukan tulisan Suryani Timur. Iya. Satu lagi dong, Bang Billy, saya mau nanya itu, kenapa di ketika sampai ke Targum ya, ke Targum itu Nah. kenapa tidak ditulis Yod He Vav He tapi double Yod? Apa itu Oh, alasannya? ya. Ada tiga, Ya kan? ada dalet, dalet, dalet yud yud, ada yang dalet ada. Iya, hati-hati. Ya. Oh, Ada dalet yud, ada beberapa varian itu. Itu untuk menghindar, ada tiga Yod, iya, iya. tiga Yod juga. Iya, itu untuk menghindari menulis nama kudus itu. Jadi ada tradisi orang kita ya, orang Yahudi, untuk memikirkan tulisan Yahweh aja nggak boleh sampai begitu. Jadi untuk melanggar penulisan nama Tuhan yang kudus, dipakai persamaan itu, Yud Yud. Kan misalnya Dalet Yud itu adalah nama lain dari Tuhan, yaitu El Shaddai, Sadai. Jadi nama Tuhan adalah El Sadai. Salah satu dari nama Tuhan kan El Sadai. Sifatnya dia. Jadi itu yang dipakai di dalam targum-targum. Bagus pertanyaannya tuh. Ya enggak, maksudnya kenapa kok pemilihannya Yod gitu, Yod, kenapa Yud, nggak milih? ya Yud adalah salah satu dari nama Tuhan. Kan Yud He Vav He ya. Yud adalah salah satu dari nama Tuhan. Ketika Tuhan merubah eh, nama Sarah menjadi Sarai ya. Sarai menjadi Sarah gitu ya. Itu dia menambahkan huruf Tuhan di situ. Ketika Tuhan merubah nama Hosea menjadi dengan huruf yodnya, jadi Yehoshua, nah itu adalah memakai nama Tuhan, gitu. Ya, terus kenapa dua gitu? Kenapa dua? Ada yang tiga. Kan pasti ada maknanya kan? Nggak mungkin dia cuma tulis Yod Yod atau Yod Yod Yod, atau itu kan pasti ada makna di Iya dalam kata itu kayak kan? kayak Selain pengganti ya. kayak Dalet Yod itu kan merujuk kepada Shaddai ya. El Shaddai itu namanya, salah satu dari nama dari 72 nama Tuhan di dalam Judaism. Kalau Yod Yod, saya cek lagi nanti apa. Tapi kalau yang Dalet Dalet Yod itu ke Sadai, Dai. Gitu. Ada sejauh ini saya lihat sih ada tiga varian itu. Nah, targum itu kan memang bukan namanya targum ya, artinya adalah eh, terjemahan. Targum kan secara etimologinya terjemahan. Nah, jadi targum-targum itu biasanya nanti kayak targum Onkelos kan, itu Aramaik gitu, targum Onkelos. Nah, juga dia memakai itu. Makanya tergantung targum apa. Bisa, targum ini, targum Sadia Gaon Rasak, justru nama YHWH diganti dengan Allah, Alef Lamet Lamet Hei gitu. Makanya tergantung targum siapa kita bacanya. Gitu. Tapi kan yang kalau Saudara Gaul kan sudah di abad pertengahan kan, sudah jauh kan, bukan abad awal gitu kan. Ya, maksudnya penulis-penulis targum itu tetap adalah sumber-sumber dari yang terpercaya, yang diyakini oleh orang Yahudi biasanya. Ada targum Yonatan juga yang paling light, yang paling ringan ya targum Yonatan, yang bisa kebanyakan dibaca oleh orang Kristen biasanya. Tapi kan saya pelajari kata memra gitu kan. Nah, di Targum itu banyak kata membra muncul.
Mhm. Misalnya tuh Abraham percaya kepada membra Yehya, double Yeh itu kan. Hmm. Terus Kejadian pasal 3 itu langkah kaki membra of Yehya. Ya. Jadi itu ada membra itu kan sebenarnya kan di dalam bahasa itu kan dafar kan, Ya. bahasa Ibraninya kan dafar kan. Hmm. Tapi ketika sampai di Masoret kok berubah jadi nggak ada membranya tuh. Dafar karena memang aslinya kan kita mesti lihat di dalam yang paling tertua. Kalau ukurannya yang benar adalah yang tertua, maka kita akan harus mengecek dari sumber yang tertua, yaitu Samaritan Teks tahun 500 sebelum Masehi itu. Kalau ukurannya mau yang paling benar adalah yang tertua ya, maka kita harus lihat di situ. Targum apa namanya teks dari Bahasa Arameik, Samaritan. Bang. Nah, perlu saya luruskan lagi ya. Orang Yahudi dengan Samaritan bermusuhan ya, Bang ini. Oh, enggak lah, mereka kan satu bangsa Israel. Mereka satu bangsa Israel. Makanya dikatakan di akhir zaman nanti Tuhan akan menyatukan kembali Yehuda dengan Samaria. Itu Israel Utara dan Selatan itu harus kembali lagi. Suku Efraim harus pasti akan kembali lagi bersatu dengan Yehuda seperti dulu. Ada dalam kitab Yeskiel, Zakaria, para nabi itu tentang nubuatan bersatunya mereka kembali nanti di akhir zaman. Nah, soal tadi langkah kaki Tuhan, mithalech di dalam teks aslinya di situ bukan langkah kaki Tuhan. Nah, kalau dikatakan langkah kaki, maka kan ada teks yang bernama regel atau kaki, ya regel. Karena regel itu kaki. Yang keluar adalah suara. Nah, jadi suara itu apa? Suara itu bergerak, moving. Kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Jadi sejatinya Tuhan itu memang tidak punya kaki seperti manusia. Makanya teksnya salah, itu perlu diluruskan. Mithalek itu adalah yang keluar. Apa yang keluar? Itu adalah suara Tuhan. Keluar. Suara itu kan adalah resonansi yang bergetar sehingga bisa sampai kepada telinga yang mendengar, begitu. Nah, soal membra atau dafar Hashem atau perkataan ya, sebenarnya kata firman itu di bahasa dalam pemahaman bahasa Indonesia, kata firman itu dikhususkan hanya untuk Tuhan. Tapi di dalam pemahaman bahasa Ibrani kata dafar tapi di dalam bahasa Ibrani kata dafar itu selaras dengan kata berkata atau berkata aja. Jadi nggak ada khususnya. Seperti Musa juga berdafar, berkata gitu. Nah, perkataan itu apa sih asal usulnya? Perkataan ialah dari suku kata. Suku kata asalnya dari mana? Dari huruf-huruf. Nah, makanya waktu pertama Tuhan itu menciptakan langit dan bumi ini, yang diciptakan adalah sistemnya ialah huruf. Kenapa? Untuk dia bisa menyampaikan dafalnya itu, firmannya itu menjadi suatu perkataan di dalam huruf-huruf yang tersusun menjadi suku kata menjadi perkataan gitu. Kristen ini kan, dari Kristen ini kan merasa mereka mempunyai Bapa yang kekal itu yang ehad kesatuan. Nah, menurut pandangan Yahudi, ini dafar Elohim ini bisa dikategorikan dalam bagian dari Tuhan yang bisa disebut Tuhan atau gimana nih Bang Billy? Ya, bisa tergantung di kalimat setelah atau sebelumnya. Misalnya dikatakan Elohim akhirim, Tuhan-Tuhan lain itu setara dengan berhala-berhala. Lo elecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapan hadiratku. Jadi itu tergantung. Tapi kalau Elohim Yahweh, itu satu-satunya gitu. Jadi kata Elohim itu secara etimologi bahasa dipahami sebagai jamak kemuliaan.
Bang Billy, saya izin turun sebentar ya. Saya ada Oke, perlu oke, sebentar. oke. Ya, Siap, makasih siap, ya. siap. Yuk, yuk. Nah, Jadi, terima kasih. jadi ketika Terus dari kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-6 itu disebutkan tidak boleh membuat patung menyerupai female or female. male or Nah, female, itu female or male ya. male or female ya. Ya. Kalau Kristen membuat patung Yesus, berarti mereka membuat patung male dong. Iya, melanggar daripada firman Tuhan itu. Dari dalam Torah itu melanggar. Nah, Kristen ini dengar nggak? Melanggar. Eh, apakah Bang Billy sebagai Yahudi melihat bahwa Yod-Heh-Vav itu laki-laki atau non-gender? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi Tuhan itu sejatinya bisa dipahami lewat sifatnya saja. Nah, sifat-sifat Tuhan ya, di dalam semua sifat Tuhan semuanya kebanyakan maskulin ya, maskulin. Hanya satu sifat Tuhan yang feminim, yaitu apa ya namanya? Lupa sih. Ada satu sifat Tuhan yang feminim, Ensof. Ya, Ensof. Ya, Ensof. Ensof adalah sifat Tuhan yang feminim, seperti ibu mengayomi anak-anaknya, seperti ibu menjaga anak-anaknya, kurang lebih begitu. Tapi seperti El Gibor, makanya di dalam semua apa namanya, dalam semua tanah Tuhan itu disebut sebagai dia. Kenapa laki-laki? Sifatnya Tuhan laki-laki karena laki-laki adalah lambang kepemimpinan. Laki-laki ada lambang keperkasaan ya dibanding perempuan gitu. Lebih begitu. Iya, cuman dalam penjelasan di Torah semuanya di buku-buku Yahudi kan, walaupun itu lambang keperkasaan laki-laki, tetapi kan dikatakan di 4:16 itu kan nggak boleh membuat patung menyerupai male and female. Jadi male juga female juga nggak boleh, walaupun memakai lambang metafora bahwa lambang keperkasaan itu laki-laki, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan bergender laki-laki kan? Iya, itu adalah sifatnya dia, sifatnya. Makanya di dalam 13 prinsip iman Yahudi oleh Maimonides dikatakan enlo hagu venego, bahwa Tuhan itu tidak punya bentuk persamaan tubuh jasmani seperti manusia. Atau kemuliaannya bisa dibandingkan dengan siapapun. Nah, itu. Kekudusannya bisa dibandingkan dengan siapapun, tidak bisa. Jadi benar ya kalau Ehad itu sendiri, alone, dan benar-benar tunggal, one Ehadnya itu. Ya, betul. Jadi kalau ada yang mengartikan, kalau ada yang mengasumsikan bahwa Tuhan itu sama dengan di Esra 264, itu kesatuannya berjumlah 42.360 lain itu. Tuhannya bisa sebanyak itu kalau kesatuan ya kan? Ya, tergantung kalau dikatakan, tergantung kalimat setelah dan sesudahnya. Ketika dikatakan basar echad, satu daging, ya sebenarnya satu daging itu menjadi satu juga. Apa yang jadi satu? Ya, hubungan suami istri menghasilkan anak, satu anaknya gitu. Dari kedua hubungan suami istri, maka fetus atau kandungan yang di dalam janin perempuan itu menghasilkan basar echad, ya satu daging, itu anak daripada hubungan laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kalau misalnya gini, satu set meja makan terdiri dari porsinya, serbet dan lain-lain. Nah, itu juga bisa dikatakan dengan kata ehad juga gitu. Iya, berarti dining table ya, dining table. Isinya ada tablenya, ada chair, ya kan? Ya.
Nah, itu yang perlu dipahami karena Kristen ini menganggap bahwa di kejadian ayat 1, Beresit 1 ayat 1 itu eh bara Elohim itu kan dia ada firmannya juga. Di situ ada firman, di situ ada waruah Elohim yang